ya mati dengan sendirinya. Adapun jika bejana tersebut ya terbuat dari kulit hewan yang suci, maka tidak ada khilaf ulama, hukumnya boleh suci. Ini ijma' dari para ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya. Jadi kalau bejana itu terbuat dari kulit hewan yang suci, ya, bukan bangkai, maka ya hukumnya boleh dipakai. Contohnya misal, ya, kemarin kan kita apa? Kurban. Ya, kita kurban. Maka ya hewan kurban ini ya termasuk kulitnya itu bisa ya dibagi ya. Bisa dibagi menjadi 3. Sebagian kita gunakan sendiri, sebagian boleh kita apa? Simpan. Ya, sebagian bisa kita sedekahkan atau diberikan sebagai hadiah. Ya, itu terkait dengan kurban. Ya. Misal ya, kita punya kulit hewan kurban misalkan. Ya. Kemudian kita kasihkan kulit tadi kepada orang. Ya, kita punya kulit sapi dari hewan kurban. Ya. Kemudian kita kasihkan kulit sapi ini kepada orang lain. Lalu kemudian orang ini dia jadikan kulit tadi sebagai bejana. Dia jadikan sebagai bejana. Pertanyaannya, boleh apa tidak digunakan untuk menyimpan air untuk bersuci? Ini pertanyaan. Jawabnya apa? Boleh. Hukumnya diperbolehkan karena hewannya suci. Hewannya suci, kulitnya suci. Jadi, ya, pembahasan kita ini bukan di sini pembahasannya, ya, karena ini sudah jelas bolehnya. Tapi yang dibahas di sini adalah bejana yang dibuat dari kulit hewan bangkai. Maka hewan bangkai ini najis. Hewan bangkai itu adalah najis, sebagaimana insya Allah akan kita bahas nanti lebih detail tentang najisnya bangkai ini. Ya, di pembahasan tentang najis tersendiri. Maka di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, hewan bangkai yang apabila disembelih secara syar'i hukumnya halal. Ya, ini pembahasan yang pertama terkait tentang apa? Ya, masalah bejana ini, yaitu hewan bangkai yang apabila disembelih secara syar'i hukumnya halal. Pembahasan yang kedua, hewan bangkai yang tidak mungkin dihalalkan meskipun disembelih. Jadi ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama, hewan bangkai yang apabila disembelih secara syar'i, ya, hukumnya halal. Yang kedua, hewan bangkai yang tidak mungkin dihalalkan meskipun sudah disembelih. Ya, contoh yang pertama, seperti sapi dan kambing. Tapi yang kita bicarakan bukan sapi dan kambing yang disembelih, ya, secara syar'i, tapi dia bangkai, mungkin mati sendiri. Maka bagaimana kalau kulitnya dijadikan bejana? Ini yang kita bahas. Ingat ya, Pak, ini yang kita bahas ya. Bagaimana kalau binatang yang dia mati sendiri ini bukan disembelih, tapi dia pada asalnya suci? Iya, pada asalnya suci. Nah, kalau dia ini kulitnya kita jadikan bejana, apakah boleh atau tidak? Bisa dipahami ya, Pak? Ya, baik. Sedangkan pembahasan kedua adalah hewan yang kulitnya apabila hewan itu disembelih pun hewan itu tidak menjadi halal. Contohnya apa? Anjing dan babi. Ya, anjing dan babi. Ini kan keduanya nggak mungkin apa? Halal meskipun kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, misalnya kita menyembelih apa? Ya, menyembelih apa? Anjing misalnya. Enggak halal kan? Enggak halal. Iya. Maka ini tidak bisa untuk dipakai sebagai bejana. Maka ini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu kulit bangkai, yaitu hewan yang apabila apabila disembelih secara syar'i dia halal dan suci. Maka sekarang ini permasalahannya, hewan ini tidak disembelih, matinya sendiri. Jadi apabila kulitnya disamak, maka menjadi suci sehingga boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Jadi hewan dari jenis ini
walaupun dia bangkai tetapi kulitnya disamak, maka dia akan menjadi suci. Dia akan menjadi suci. Sehingga apabila dibuat menjadi bejana, maka diperbolehkan, asalkan dengan syarat sudah disamak. Ya, sudah disamak sehingga menjadi suci. Nanti akan dibahas apa itu samak. Kayaknya disamak itu sudah bahasa Indonesia ya. Disamak itu ya kayaknya sudah ini sih, sudah ma'ruf gitu loh. Artinya apa? Kalau belum disamak, maka tidak dibolehkan. Dia masih berstatus najis kalau belum disamak. Ya, nanti akan dibahas apa yang dimaksud dengan disamak dan disebutkan dalilnya. Dan mereka para ulama menyebutkan dua dalil di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dzubigha faqad tahura. Iya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kulit bangkai apa saja, ya, kulit bangkai apa saja yang disamak maka menjadi suci. Maka menjadi suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Muslim. Disebutkan Tirmidzi terlebih dahulu baru Imam Muslim karena lafadznya bukan dari lafadz Al-Imam Muslim. Adapun lafadz yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim yaitu idza dzubighal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak maka menjadi suci. Ini hadis dalam lafadz Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dalil yang kedua, wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitah. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati kambing yang telah menjadi bangkai. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam halla akhadhu ihabaha fadhabaguhu fantafa'uhu bihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melewati kambing yang telah menjadi bangkai ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, mengapa mereka tidak mengambil kulit bangkai ini lalu mereka samak, lalu mereka mengambil manfaat darinya? Faqalu, maka para sahabat pun mereka berkata, innaha maitatun. Ya Rasulullah, sesungguhnya itu kan bangkai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa innama harumun akluha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hanyalah yang diharamkan itu adalah memakannya. Ya, memakannya. Kalau begitu boleh. Ya, tapi dengan syarat harus disamak terlebih dahulu. Jadi hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Majah juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini dua dalil yang menunjukkan bahwa kulit hewan bangkai, ya, bahwa kulit hewan bangkai yang sudah disamak menjadi suci. Tapi dengan syarat itu adalah hewan yang apabila disembelih menjadi halal untuk dimakan. Paham ya, Pak? Ya. Jadi, ya hewannya itu kalau disembelih itu maka halal. Ya, maka halal untuk dimakan. Maka kita boleh menggunakan apa? Bejana darinya. Sebagaimana dikatakan di sini, wa hadza fima idza kanatil maitah mimma tuhilluha adz-zakatu wa illa fala. Dan ini berlaku apabila bangkai tersebut dari hewan yang dapat dihalalkan dengan penyembelihan. Ya, dihalalkan dengan penyembelihan. Jadi apabila penyembelihan ini, ya, penyembelihan tidak dapat menghalalkannya. Jadi apabila penyembelihan tidak dapat menghalalkannya, maka tidak boleh dipakai kulitnya. Ya. Apa dalilnya? Apa yang menunjukkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan ini, bahwa hadis ini menunjukkan yang dilihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kambing. Yang beliau lihat adalah kambing, bukan anjing, bukan pula babi. Sehingga yang dimaksud di sini adalah hewan yang boleh dimakan atau hewan yang halal apabila disembelih secara syar'i, bukan hewan yang tidak halal
walaupun disembelih. Ya, ini pembahasan kita. Amma sya'ruha fahuwa tahirun. Ya, adapun bulunya dia adalah suci. Jadi bulunya adalah suci. Ai sya'rul maitah al-mubaha al-aqlu fi halatil mayyah. Ya, yaitu bulu hewan bangkai yang boleh dimakan ketika dia dalam keadaan hidup. Kemudian dia disembelih secara syar'i, maka dia boleh dimakan, maka bulunya pun menjadi suci. Ya, bulunya menjadi suci. Ammal lahmu fa innahu najisun, ya muharramun akluha. Ya, adapun daging hewan bangkai maka najis dan haram memakannya. Ya, haram untuk dimakan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa ayyakuna maitatan aw dhaman masfuha aw lahmun khinzir fa innahu rijsun." Ya, kecuali apabila itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, maka itu adalah kotor. Itu adalah kotor. Jadi dikatakan di sini bangkai itu adalah kotor. Kalau begitu daging hewan bangkai itu adalah najis. Namun kulitnya bisa disamak. Ya, kulitnya bisa disamak sehingga bisa menjadi suci. Ya, bisa menjadi suci. Dan ingat sekali lagi, yang di sini yang dibahas apa? Kalau hewan itu disembelih secara syar'i dia menjadi halal. Tapi kalau disembelih tetap tidak menjadi halal, maka tidak boleh digunakan juga kulitnya. Ya. Kemudian di sini ya penjelasan para ulama ya bagaimana caranya menyamak. Ya. Wa yasulu dabagu bitanzifil ada. Ya, la qadrul ladzi kana fil jildi. Kemudian kata mereka para ulama di sini, menyamak itu dengan cara membersihkan najis dan kotoran yang ada di kulitnya. Itu menyamak ya. Menyamak jadi dengan cara membersihkan najis dan kotoran yang ada di kulitnya. Jadi kulit bagian luar atau bagian dalam ini. Ya, yaitu yang diinginkan di sini adalah bagian dalamnya. Adalah kulit bagian dalamnya, karena tadi dikatakan ya bagian luarnya adalah suci. Jadi yang perlu dibersihkan adalah bagian dalamnya, yaitu dibersihkan dari unsur-unsur najis dan kotoran, yaitu daging dan darahnya. Karena dia hewan bangkai. Ya, namanya hewan bangkai itu kan najis. Iya, dagingnya enggak dibolehkan untuk dimakan, haram. Maka yang dibersihkan itu adalah bagian dalamnya. Ya, daging dan darahnya, karena hewan bangkai. Andai kata disembelih secara syar'i, maka bukan najis. Ya, bukan najis. Jadi itu yang perlu dibersihkan yaitu unsur najis ya dan kotorannya, dagingnya, lemaknya ya maupun juga darahnya. Ya harus dipisahkan dari kulitnya. Adapun bulunya ya bagian luar itu tidak perlu karena bulunya tetap suci. Bulunya tetap suci. Ya. Caranya bagaimana? Biwasitati mawadin tudhafu ila ma'il kalmilh ya wa ghairi. Ya, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang dicampur air seperti garam dan yang selainnya. Ya, seperti garam dan yang selainnya. Ya, atau dengan ya tanaman-tanaman yang ma'ruf seperti daun salam ya, atau tanaman disebutkan di sini ar-ar, wallahu alam seperti bagaimana bentuknya, tapi disebutkan di sini ar-ar ya, wan nahwi hima dan selain dari keduanya, atau menggunakan dengan tanaman ya yang ma'ruf ya, entah bagaimana caranya, tanaman ada khusus memang untuk menyamak, atau mungkin dengan apa, dengan dijemur ya bisa juga. Jadi kalau sekalian ini hanya sekedar contoh saja. Apa yang disebutkan di sini air dicampur garam atau dicampur tumbuhan tertentu itu hanya contoh, dan tidak menutup kemungkinan bolehnya menggunakan bahan yang lain ya, bahkan tanpa menggunakan bahan apapun, atau tadi dengan kita contohkan dengan dijemur sampai betul-betul kering.
Intinya dengan cara apapun, yang penting tujuannya tercapai. Yaitu tujuannya apa? Hilangnya najis-najis yang menempel pada kulit bagian dalamnya, seperti dagingnya, lemaknya, dan juga darahnya. Maka ini pembahasan yang pertama tentang hewan ya bangkai yang halal kalau disembelih. Maka menggunakan bejana yang terbuat dari kulitnya boleh, dengan syarat disamak terlebih dahulu, ya, dengan cara ya disamak terlebih dahulu. Kemudian pembahasan yang kedua, adapun hewan yang tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan, maka kulitnya tidak akan menjadi suci walaupun disamak. Ya, walaupun disamak tidak akan menjadi suci. Contohnya tadi apa? Anjing misalkan, bidzabghi walau kana fi hal hayati tahiran. Ya, oleh karena itu kulit kucing dan hewan yang lebih kecil darinya maka tidak akan suci dengan cara disamak, walaupun hewan ini ketika dia hidup menjadi suci. Ya, contohnya apa? Kucing. Ya, kucing itu di masa hidupnya suci. Jadi ini hanya berlaku ketika dia masih hidup. Dan alasannya karena kucing itu apa? Selalu mengitari kita, berada di sekeliling kita. Ya, kalau dia dihukumi najis maka akan memberatkan kita. Maka ketika dia mati tidak lagi suci karena sudah tidak mengitari kita lagi. Dan juga tidak mungkin pula disucikan dengan cara disamak, karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kulit bangkai itu suci ketika disamak hanyalah hewan yang apabila disembelih menjadi halal, seperti unta, sapi, kambing, dan yang semisalnya. Ya, taib. Kalau begitu, hewan yang haram dimakan atau ketika disembelih tidak menjadi halal, maka kulitnya tidak mungkin menjadi suci. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa hewan yang haram dimakan atau penyembelihan tidak bisa menghalalkannya, maka tidak akan suci kulitnya meskipun disamak. Jadi ya bagaimana misalnya hukum ya menggunakan dompet atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular. Ya kan sekarang musim kan kulit-kulit misalnya kan. Ya, maka hukumnya tidak boleh kalau seperti kulit ular, kulit buaya, ya, karena ular adalah hewan yang tidak menjadi halal dengan disembelih. Iya. Kalau misalnya kulit sapi jadi dompet kan, itu boleh karena sudah apa? Disamak, ya. Karena disamak, dan kualitasnya juga kan kalau kulit asli itu lebih mahal, kan? Tapi kalau kulit ular, ya meskipun kasan apa ikat pinggang atau apa tetap tidak diperbolehkan, ya. Dan kesimpulan dari pembahasan kita, wal khulasah, kesimpulannya bahwasanya anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmin fa inna jildahu yadhhuru bidzibaghi. Ya, dan kesimpulannya bahwasanya setiap hewan yang mati, ya mati sendiri, tidak karena disembelih secara syar'i, namun dia adalah termasuk hewan yang boleh dimakan, maka kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak tadi. Ya, dengan cara disamak. Ini, dan setiap hewan yang mati dan hewan itu tidak termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya tidak akan menjadi suci meskipun dengan cara disamak. Ya, dengan cara disamak. Kesimpulannya, bejana yang tidak diharamkan di dalam syariat tidak pula dihukumi najis, maka boleh digunakan untuk menyimpan air untuk kita bersuci, ya, air mandi kita. Namun apabila dilarang di dalam syariat atau dihukumi najis, maka tidak boleh kita menyimpan air wudhu kita atau air mandi kita di dalam bejana yang terbuat dari kulit tadi. Ya, jadi bisa dipahami ya, ini terkait dengan apa? Bab bejana. Maka kita ada melewati apa? Bagaimana hukum bejana yang dia apa? Terbuat dari emas dan perak. Bagaimana apa? Kalau hanya sekedar titik saja misalnya menutupi tambalan saja misalnya. Ya, bagaimana bejananya orang kafir, dan yang terakhir adalah yaitu bejana yang terbuat dari kulit. Jadi
kalau bejana itu terbuat dari kulit yang dia hewan itu halal dengan penyembelihan, maka dia adalah halal untuk dipakai untuk menyimpan air untuk kita bersuci. Ya. Kemudian kita masuk bab yang berikutnya, al-babus tsalits, bab yang ketiga, yaitu fi qada'il hajah wa adabiha, yaitu bab membuang hajat dan adab-adab di dalam membuang hajat. Ya. Maka ikhwana barakallahu fikum, demikianlah kesempurnaan dan keindahan dan keelokan agama Islam ini, ikhwan. Ya. Di mana Islam ini mengatur di seluruh aspek kehidupan kita, tak terkecuali ya dalam masalah buang hajat. Masalah buang hajat saja ya diatur di dalam syariat kita. Dan perlu kita ketahui juga, buang hajat ini merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus apa? Kita syukuri. Banyak kaum muslimin dan muslimat ya yang mereka apa? Merasakan pedih dan sakitnya ketika ada kendala di dalam membuang hajat. Iya. Jangankan ini kada behera, kada bekantut dia bingung kan? Ya apalagi ini kada kau behera, kada bekami. Ya hanya sekedar kada kau bekantutnya nih itu sudah bingung. Iya, parut kambung ya ditapak bunyinya tung 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 gitu kan. Itu sudah bingung sudah. Ini hanya kada kau bekantut, apalagi kada kau behera, kada kau bekami. Iya, maka ini merupakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Bahkan ada sepenggal kisah ya. Jadi pada zaman dahulu di mana ada seorang ulama, iya. Ya, ada seorang ulama berbicara dengan seorang penguasa ketika itu. Yang mana penguasa ini mengalami gangguan masalah pencernaannya, yaitu sulit untuk buang air. Maka sudah kesana kemari ya penguasa ini untuk mengobatinya, tapi tidak kunjung juga apa? Mendapatkan kesembuhan. Sampai akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama. Dia bertanya kepada seorang ulama, maukah engkau menunjukkan siapa yang bisa membantu untuk mengatasi masalahku ini? Dia meminta kepada seorang ulama ini untuk membantunya mencarikan orang yang bisa mengobatinya. Lantas ulama ini juga apa? Berkata kepadanya, apa yang engkau berikan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalahmu ini? Maka kata raja ini, semua apa yang aku miliki dari kerajaan ini. Ya, ini gara-gara apa? Ya buang hajat saja nih. Ya raja ini apa? Semua aja nak kesenikam sudah. Yang penting kawa buang hajat. Subhanallah. Mendengar ucapan sang raja ini, iya. Maka alim ini dia berkata, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah engkau kepada Allah, iya, di dalam kekuasaanmu yang tidak senilai dengan air senimu. Ya. Jadi begitu kendala seorang menghadapi apa? Kesulitan di dalam membuang hajat. Sehingga apa? Dia rela memberikan apa yang dia miliki demi membuang hajat seperti sedia kala. Ya, ini apa? Harta. Baiklah, yang penting saya bisa sehat. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar apa? Ya masuknya makanan ke tubuh kita itu berupa nikmat, tapi ternyata keluarnya sisa-sisa ini pun merupakan nikmat tersendiri ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kan, ya. Taunya apa? Nikmat sehat itu kalau sudah sakit. Ya. Nikmatnya sehat kalau sudah sakit. Jadi harta nang banyak jadinya apa? Enggak berguna. Ya. Biar harta banyak juga tapi apa? Ya ginjal kada terpakai, ya kan? Stroke kancing manis tadi sudah melimpah, sudah diawak, apalah artinya harta ya kan? Enggak ada artinya. Enggak bisa menikmati. Ya. Kayak orang biasa itu kan makan sate nyaman, makan daging nyaman. Namun sudah kolesterol, sudah nang lain-lain itu kan sudah ngalih sudah makannya. Nah, maka di dalam permasalahan ini masalah buang hajat ini ya dan adab-adabnya ada 5 permasalahan di dalamnya. Ada 5 permasalahan. Ya, ada 5 permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yaitu al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamul akhar. Ya. Permasalahan pertama, istinja dan istinja dan istijmar. Ya.
Ini permasalahan yang pertama, yaitu istinja dan istijmar, serta berfungsinya salah satu dari keduanya berperan menggantikan yang lainnya. Maksudnya apa? Istinja bisa menggantikan istijmar, dan demikian pula sebaliknya, istijmar bisa menggantikan istinja. Yaitu maksudnya. Ya. Jadi ini maksudnya. Penulis mengatakan al-istinja'u izalatul kharij min sabilaini bil ma'in. Ya. Adapun definisi dari pengertian istinja itu adalah yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Itu namanya istinja. Ya, dia menggunakan air, menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Dari dua jalan maksudnya dari kubul dan dubur. Maka itu dihilangkan dengan air, maka itu yang disebut dengan istinja. Ya. Adapun al-istijmar mashuhu bi tahirin mubahin munqinin kal hajari wa nahwi. Ya. Adapun istijmar yaitu mengusapnya, ya, mengusap dubur dan kubul itu diusap menggunakan sesuatu yang suci, mubah, kemudian mungkin itu berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari dua jalan tadi, seperti batu atau yang lainnya. Ini namanya istijmar. Ya, jadi mengusap dubur dan kubul itu diusap menggunakan sesuatu yang suci, mubah, dan juga mungkin. Mungkin itu maksudnya berfungsi untuk menghilangkan kotoran dari dua jalan tadi, misal batu atau yang lainnya. Ya. Wa yujzi'u ahaduhuma fil akhar, dan salah satu dari keduanya itu dapat berperan menggantikan yang lainnya. Seperti yang kita katakan di awal tadi, yaitu istijmar bisa menggantikan istinja. Demikian juga sebaliknya, istinja bisa menggantikan apa? Istijmar. Lithubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fayastanji bil ma'. Ya, karena itu semua, yaitu istinja dan istijmar itu pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalilnya bahwa itu semua pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk khala. Ya, khala itu adalah sebuah tempat. Jadi namanya khala itu adalah sebuah tempat yang biasanya ya tidak berdekatan dengan rumah. Itu namanya khala, yaitu sebuah tempat yang dikhususkan untuk membuang hajat. Jadi dahulu khala itu tidak berdekatan dengan rumah. Beda dengan apa? Dengan kita sekarang, ya kan? Nah, jarang kita temui adanya khala. Kalau mungkin ada khala itu namanya apa? Jamban di Batang Banyu tuh. Ya, kalau orang misalnya rumah di Batang Banyu, nah nang lanting ada jambannya, itu bisa disebut khala. Ya, karena apa? Dia jauh pada rumah tuh kan? Khala. Ya. Jadi berjauhan dengan rumah. Dan dahulu memang tempat buang hajat itu, ya, setelah buang hajat itu masih kelihatan ya bekasnya. Ya, berbeda zaman sekarang, ya kotoran bisa langsung hilang. Yang jadi permasalahan, apakah hukum khala yang dahulu kala dengan yang sekarang itu sama? Ya, maka di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang benar insyaallah hukumnya adalah sama saja. Hukumnya sama, baik dari segi adab-adabnya, ya, dari segi apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam tempat buang hajat tadi, itu adalah sama. Kenapa? Karena berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bukan dari bentuk fisiknya. Ya, kalau fisiknya sudah jelas berbeda, tapi fungsinya sama, yaitu untuk buang hajat. Ya, untuk buang hajat. Maka ini tidak
hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam khala, maka saya, kata Anas, dan juga ada seorang anak yang seumuran saya membawakan sebuah wadah bejana yang berisi air. Kemudian membawa anazah, tongkat pendek, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Maka ini sebagai bukti bahwa air itu adalah media utama di dalam beristinja. Ya, media utama di dalam beristinja. Bukan berarti istijmar itu dilakukan ketika tidak ada air. Ya. Jadi bukan berarti istijmar itu dilakukan ketika tidak banyu. Tapi tidak demikian. Maka boleh-boleh saja seseorang beristijmar dengan menggunakan batu meskipun ada air. Ya, meskipun ada air. Dan tidak mesti ketika istijmar harus beristinja lagi. Walaupun nanti penulis mengatakan lebih utama menggabungkan keduanya, tapi tidak harus. Ya, dan juga ya tidak dibenarkan seorang merasa jijik ya dengan orang, atau dia merasa jijik dengan diri sendiri tatkala dia beristijmar. Karena memang ya tidak sama hasilnya antara istinja dan istijmar ya. Karena intinya menggunakan air ya, sedangkan istinja menggunakan apa? Selain air. Maka hasilnya akan berbeda. Tetapi apa yang tersisa dari istijmar itu dimaafkan di dalam syariat kita. Dimaafkan di dalam syariat kita. Dan mungkin ada sebagian kita apa? Ya, beranggapan ya, apa mungkin ada kesempatan kita pakai apa istijmar nih kan? Sedangkan Kalimantan nih kan banyak banyu, ya kan? Buka ke batang banyu pakai banyu, misalkan. Ya buka ke belakang situ ada banyu, parit banyak misalkan. Ya ini sangat memungkinkan. Ya, tapi ini adalah sebuah ilmu ikhwah. Ini adalah sebuah ilmu yang layak ya. Sebuah ilmu ya yang layak, yang selayaknya yang kita ketahui. Karena bisa jadi kondisi itu berubah. Bisa jadi satu saat kita berada di tempat yang tidak ada air misalkan. Ya, tempat tidak ada air, maka ilmunya harus kita ketahui. Ilmunya harus kita ketahui terlebih dahulu. Mungkin ada yang pikiran, apa membahas masalah istinja, istijmar ini kan banyak ya banyu, apa pakai batu segala macam. Ya kalau kita apa terdapat kondisi nang kadida banyu. Iya. Nah kayak kita safar misalnya perjalanan jauh nggak ada banyu. Iya, cukupnya kasan minumnya, ente anak behera atau anak bakami, nah kayak apa caranya? Ya istijmar. Iya, ada kemungkinan tetap. Oleh karena itu berkata sebagian para salaf, ya para salaf mengatakan ta'allamal ilm, ya fa innaka la tadri ma tahtaju ilaih. Kata mereka, ya belajarlah ilmu, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan engkau membutuhkan ilmu tersebut. Ya, kapan engkau membutuhkan ilmu tersebut? Maka kita tidak tahu kapan butuh ilmu tersebut. Tapi kondisi, ya tidak baiknya ketika kita berhadapan dengan sebuah kondisi, tapi ya kita tidak punya ilmunya. Maka ketika kita memiliki ilmu dan kita berhadapan dengan kondisi yang ilmu tersebut dibutuhkan di dalam kondisi tersebut, kita sudah tenang. Kita sudah ilmunya, tidak merasa risau lagi. Iya. Maka ini sangat-sangat penting sekali. Olehnya karena itu para ulama mengatakan li'an amuta muta'alliman ahabbu ilayya min amuta jahilan. Ya, aku mati sedang dalam keadaan belajar ya lebih aku sukai dibandingkan aku mati dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Ya, maka ini ucapan para salaf di dalam memotivasi kita untuk belajar ilmu agama. Ya, karena memang sejatinya kita tidak tahu kapan kita bisa dan butuh kepada ilmu tersebut. Iya, kayak masalah corona gini kan? Iya, kita tidak akan tahu masalahnya. Iya, bagaimana kondisinya? Misal sholat itu hukumnya wajib, misalkan kan harus ke masjid dan sebagainya. Ada permasalahan satu kondisi yang memang kita ada kaidah para ulama menerapkan di sana. Ya bahwasanya apa? Uzur dan syar'i dan sebagainya membolehkan kita untuk sholat di rumah. Kita sudah memiliki ilmunya, sudah memiliki dasarnya. Misal satu kondisi lagi, ya dalam keadaan misalnya, ya dalam keadaan terdesak, di situ hanya ada babi saja. Kalau kita nggak makan babi ini kita akan mati.
Ya, ini babi ini jelas-jelas haramnya. Jelas haramnya, tidak ada yang menafikan bahwa babi ini halal. Ya, haram hukumnya. Ya, maka di sini kita butuh ilmunya, bagaimana kaidah menerapkan. Iya, bagaimana kaidah? Bolehnya kita apa? Ad-darurah tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu membolehkan perkara yang diharamkan sekalian pun boleh untuk dilakukan. Maka ini butuhnya kita belajar ilmu agama, ilmu syariah. Ya, jangan kita apa? Ya, merasa aman dari kada mungkin ini Padang Banyu ja Kalimantan nih kan, ya buka ke belakang situ parit misalkan kan. Nah, apalagi kalau kita sapar kemarin 7 jam perjalanan, ya hendak bakami banyu cukup kasan minum, pakai apa ente? Iya, pakai batu, ya men begisang-gisang sembarangan timbul segala tekanan macam-macam, begatalan pulang ngalih lagi. Ya, maka kita butuh ilmunya, ya butuh ilmunya. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dan anak seumuran dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam membawakan air dan juga tongkat, di mana air tersebut digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristinja, ya. Dan di dalam hadis ini pula bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga anak seumurannya membawakan anazah, ya, tongkat kecil yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sutroh, ya, tongkat kecil, ya, sebagai sutroh ketika beliau sholat, ya, sholat wajib ataukah sholat sunnah. Maka ini membuktikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau sholat kecuali memakai sutroh, ya, meskipun pendapat yang kuat sutroh itu hukumnya sunnah, ya, sutroh itu hukumnya sunnah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakannya. Baik mantum bola sholat apa sunnah ataupun sholat wajib, hukum sutroh itu adalah sunnah yang rajih hukumnya sunnah, ya. Baik itu dia benda yang mati, ya, misalkan tiang kah atau apa, ya, atau misalnya di belakang orang kah, ya, tapi ya lebih baik memakai apa di belakang yang mati, misalnya benda mati seperti apa tiang dan lain sebagainya, dinding dan lain sebagainya, ya. Sudah kita lewati, ya, pembahasan sutroh dan lain sebagainya, sudah ma'ruf insyaallah di kalangan kita insyaallah. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhabaha ahadukum ila ghaid falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu." Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian hendak pergi ke WC, ya, tempat buang hajat, hendaklah dia mengambil 3 batu yang layak, ya, bagus untuk digunakan sebagai alat bersuci, yaitu istijmar, ya. Sesungguhnya batu-batu itu dapat membersihkan dari, ya, kotoran tadi, ya, membersihkan dari kotoran tersebut. Wal jam'u bainahuma afdal, ya. Kemudian para penulis mengatakan dan menggabungkan di dalam beristinja dan istijmar itu lebih afdal, ya, itu lebih utama. Ini penulis di sini, ya. Mereka mengatakan wal jam'u bainahuma afdal, dan menggabungkan antara apa? Istinja dan istijmar itu adalah baik, kata mereka. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa air adalah media utama di dalam beristinja. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji orang-orang apa? Ya, yang mereka apa? Bersuci. Ya, yuhibbuna ayatatahhar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji, ya, sebagian laki-laki yang mereka suka bersuci. Jadi para ulama mengatakan bahwa Allah memuji mereka, ya, karena mereka suka bersuci. Kemudian penulis mengatakan wal istijmaru yahsulu bil hijarah aw ma yaqumu maqamaha min kulli tahirin mungkin mubahin kamanadil, ya, kamanadil waraq wal khashab wa nahwi dzalik, ya. Dan istijmar bisa dengan menggunakan bebatuan atau apa saja yang bisa berperan yang menggunakan fungsi batu tersebut dari unsur-unsur yang suci, mungkin, ya, suci, mungkin dan mubah, ya. Yang suci bisa menghilangkan najis, ya, dan mubah, ya, boleh. Lalu apa sesuatu yang suci, ya, mungkin mubah tapi tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis atau tidak bisa dipakai untuk istijmar, contohnya seperti tulang, ya, itu enggak mungkin, ya.
enggak juga suci. Nanti insya Allah akan disinggung juga pembahasannya. Adapun yang boleh kata penulis di sini seperti tisu, ya, kemudian kayu dan yang semisalnya. Ya, batu pun juga dipilih juga, bukan batu nang sembarang pian ambil di pinggir jalan nang masih bergerudul gitu lah. Ya, batunya juga batu yang permukaannya itu rada halus ya. Jadi bukan batu-batuan sembarang batu bata pian ambil itu lain juga. Ya, bukan ukurannya ya. Jadi ada juga tersendiri nantinya insyaallah. Baik, mungkin ini dulu bisa kita bahas ya. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.